Ciao, bentornato nel canale Automotive Centeris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin ya gengs. Oke geng, di video kali ini emang beberapa waktu belakangan ini ramai dan santer banget mengenai berita akan kehadiran dari New MX King yang versi tahun 2024 ya. Dan kabar itu memang benar adanya geng, tapi kalau untuk di Indonesia mungkin kita harus sedikit bersabar, karena di video kali ini kita akan ngebahas nih tentang rumor soal kehadiran yang menggegerkan banget di dunia motor bebek super geng, yaitu kehadiran dari MX King yang versi tahun 2024 yang kabarnya itu udah ABS dan udah ada fitur-fitur yang mumpuni untuk kelas bebek sport geng. Jadi seperti biasa, sebelum video ini dimulai kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya ya, dan kalian juga bisa player di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentarku sampai penuh. Oke geng, kalau udah tanpa banyak war ngangeng, langsung aja yuk kita masuk ke videonya, langsung aja yuk kita cek. Jadi berita soal kehadiran dari MX King 155 yang VVA sekaligus ABS ini emang bener adanya geng, tapi kehadirannya itu di pasaran Vietnam ya geng ya. Dan emang di pasaran sana itu MX King-nya itu udah lebih dulu dirilis geng, tapi dengan nama Exciter ya tentunya ya geng. Dan kira-kira perubahan apa saja ya geng yang terjadi pada MX King ini, dan apakah ada peluang untuk masuk ke Indonesia menggantikan atau menjadi suksesor dari sang kakak yaitu MX King ini geng. Kan kita tahu sendiri ya geng, kalau MX King di Indonesia ini malah minim perubahan ataupun belum begitu masif ya perubahan yang dilakukan, ataupun sekedar facelift gitu. Masih apa ya, nampak bergerak begitu perlahan mungkin ya, karena mungkin juga perhitungan Yamaha mereka itu masih menitik beratkan pada pangsa pasar yang Matic Hambotnya kali ya guys ya. Tapi ya tentu saja kita berharap agar Yamaha itu mau menghadirkan atau mengupgrade dari MX King yang 155 yang kayak versi Vietnam gitu, yang emang ganteng banget loh geng. Yuk kita lihat aja tampilannya geng. Jadi untuk tampilannya itu emang bisa dikatakan mengadopsi atau mengambil DNA dari keluarga R series ya gengs ya. Jadi Yamaha ini berusaha membawa atau menyampaikan aura-aura dari R1-nya ini ke dalam bentuk bebek supernya geng, yaitu Yamaha MX King ya, bisa dikatakan MX King ataupun Exciter yang ada di Vietnam ini geng. Dan kayak yang kita ketahui bareng-bareng geng, kalau tampilan dari R1 ini itu kan emang garang banget ya geng. Jadi para desainer itu mencoba mengaplikasikan atau memindahkan aura dari R1 ini menuju ke Exciter ini geng, atau MX King-nya ini. Dan memang memerlukan ya, mungkin saja memerlukan waktu yang cukup relatif lama ya geng untuk pengaplikasiannya, dan emang bisa dikatakan kita harus apresiasi ya geng, karena bisa dikatakan tampang dari MX King 155 ataupun Exciter ini emang auranya itu dapat banget sih, aura R series. Di bagian depan lampu-lampunya itu sipit-sipit gitu ya geng ya, dilengkapi dengan lampu DRL-nya itu, dan aura dari headlampnya itu kayak apa ya, kalau ibarat di anime itu sosok karakter main karakternya tapi yang begitu misterius dan begitu overpower gitu, sedikit kayak nekuk-nekuk gimana gitu kan. Dan ini sekilas kalau dilihat dari samping itu bagian headlampnya itu juga cukup menonjol ke depan ya gengs ya. Dan inilah tampilan dari Exciter 155 VVA ABS geng. Jadi udah ada fitur ABS-nya ya gengs ya. Dan fitur lain yang juga disematkan di Yamaha Exciter 155 yang VVA ABS ini tentu saja udah dilengkapi dengan smart key geng, ataupun keyless ya, juga dilengkapi dengan itu power outlet 12
gaspol ya geng ya. Dan inilah tampilan dari Exciter 155 VVA ABS ya geng ya. Kalau menurut kalian gimana geng? Ini emang auranya itu ya dapat banget ya, sportinya itu dari bagian depan sampai ke bagian stop lampnya pun itu emang mengadopsi dari R series geng, ataupun mengadopsi dari keluarga R series gitu ya geng. Ditambah dengan buritan yang panjang gitu ya, selain menambah kesan garangnya tapi juga tetap melindungi pengendara dari cipratannya gitu ya guys ya. Dan untuk posisi berkendaranya emang bisa dikatakan cukup sporty tapi nggak terlalu yang neguk gitu. Untuk santai pun bisa, dan untuk postur-postur Asia Tenggara mungkin masuk ya geng ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu bungkuk-bungkuk gitu mungkin ya geng. Dan untuk bagian dapur pacu nggak terlalu berbeda jauh dengan pendahulunya ya guys ya, masih menggunakan mesin 1 silinder 155 cc 4 stroke SOHC berbandingin cairan, mampu menghasilkan daya maksimal itu 17,7 HP pada putaran 9.500 rpm serta torsi maksimalnya itu 14,4 Nm pada putaran 8.000 rpm geng. Jadi ya untuk Exciter yang terbaru ini emang lebih menonjolkan fitur-fiturnya ya guys ya. Tadi ada ABS sama keyless dan ada juga power outletnya gitu. Dan untuk tampilannya sih emang cakep banget ini ya geng. Dan untuk perubahan lain sih emang kayaknya nggak terlalu banyak ya geng, mungkin pada bagian livery doang yang sedikit berbeda, ataupun pada bagian pengereman ya. Kalau yang ABS ini menggunakan 2 piston dengan disk yang lebar karena mungkin untuk memaksimalkan dari pengereman motor ini ya geng. Dan untuk tangki BBM nya sendiri sekitar 5,4 literan gitu geng. Oke geng, mungkin cukup sekian dulu ya video pembahasan kita tentang Yamaha Exciter 155 VVA ABS ataupun ME King-nya versi Vietnam. Semoga Indonesia mau menghadirkan ataupun mengupgrade ME King yang sudah ada ya geng, karena ini emang cakep banget geng. Kalau nanti ada perkembangan terbaru lagi dari motor ini akan aku kabari ataupun akan aku buatkan video buat kalian ya. Makasih banget kalau udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ataupun kekeliruan dalam penyampaian informasi. Makasih banget kalau udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.